Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para sedulur-sedulur di luar sana yang diperjalankan oleh Allah di ilmu dinu tauhid, ilmu dinu hak, ilmu sejati untuk mengizinkan meridhoi saya menyampaikan apa itu ilmu-ilmu tauhid, ilmu kebenaran, ilmu ketuhanan, ilmu keselarasan alam, ilmu tentang segala solusi, segala eee, solusi. Solusi bahasa persamaannya apa? Segala ilmu, ya pokoknya solusi aja ya, Bu, ya. Ilmu segala solusi dari segala solusi, dari segala masalah gitu aja wis. Untuk meridhoi saya menyampaikan juga ilmu dinu tauhid yang mana kemarin materinya sudah banyak, sudah saya mulai gamblangkan, mulai jabarkan dan lebih bisa memahamkan, detailkan, biar Anda tidak bingung sampai sekarang la ilaha illallah apa, la ilaha illa anta apa, ana apa, hu apa, terus menghayati, memahami, menjalani apa, terus ahad, wahid, sama wahdah apa gitu. Terus tajalinya Allah adalah memanifestasikan dirinya dengan lewat sifat tajali, sifat jamaliyah, sifat jalaliyah. Itu kan ya kita harus mempunyai metode atau mempunyai teori, mempunyai makalah, mempunyai materi yang bisa lebih memahamkan kita tentang bertauhid ya. Karena ini dulu memang ilmu seperti ini dulu memang terkesan disembunyikan, terkesan dirahasiakan, sekarang digamblangkan. Tahu kenapa? Sesuatu kalau sudah digamblangkan itu pasti ada tandanya. Saya tidak mau menakut-nakuti Anda, saya hanya ingin mengajak, hanya ingin menularkan, ayo, ini loh surga dunia, ayo loh, ini loh kenikmatan dunia yang sejati. Tiada batas, tidak ada limitnya, yang mana kita bisa langsung tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung punya keterikatan langsung dengan Allah, punya tali langsung dengan Allah, punya kemesraan langsung dengan Allah, lewat hati, lewat rasa. Karena selama ini Anda lewat pikiran, pecah pikiran Anda, belum masuk ke dalam materi Tuhan, belum masuk masuk ke dalam teori Allah, Anda sudah pecah dengan keduniawian, gitu. Maka biar Anda tidak pecah kepalanya, biar tidak pusing, ini penyelarasnya, ini obatnya, eee, ini adalah ilmunya, gitu ya, Bos. Jadi kemarin sudah dibicarakan tentang level-level tauhid yaitu la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. La ilaha illallah di level syariat dasar, walang awam. La ilaha illahu itu sudah tingkatannya sudah lebih baik daripada la ilaha illallah. Karena sudah tidak berhenti menyangkal identitas selain Allah saja tidak, tapi sudah mulai Eee, membatasi selain Allah itu sudah identitasnya selain Allah, selain Dia, itu bukan Tuhan kita, itu ya, Mas, ya. Ini di level kejawen atau di ilmu kejawen itu ada, pasti ada untuk mursyid-mursyid, untuk guru-guru pembimbing pasti ada yang membimbing seperti ini. Dan saya yakin nanti di Hindu, Buddha, atau di Nasrani pasti juga ada. Karena saya tidak punya tendensi apapun ya saya ngomong apa adanya aja. Kalau mau ingin membuktikan ya buktikan sendiri. Ayatnya mana ya saya tidak tahu. Tapi saya hanya mengutarakan kira-kira seperti itu. Tapi kalau Anda pengen mau contoh, kalau mungkin di Nasrani atau di Alkitab, di di agama Katolik ya, di Alkitab itu ada surat Ayub kalau nggak salah 27.
atau ayat 3 ya, kalau nggak salah ayat 27 kalau nggak salah. Itu ada yang membahas tentang Tuhan itu apakah Anda tidak intinya hampir sama seperti ini, apakah Anda tidak merasakan kalau Tuhan itu selalu hadir dalam setiap hembusan nafas yang keluar masuk dari hidungmu, intinya seperti itu. Jadi kan bisa dipastikan memang tauhid itu sebelum-sebelumnya itu udah ada, karena terkesan disembunyikan di agama manapun, itu memang dulu memang disembunyikan semuanya. Walaupun di Nasrani pun juga dengan sembunyi-sembunyi, tidak hanya di syariatnya atau dohir atau ilmu tentang tata tata kehidupan bermasyarakat ini tidak, tapi secara rohaninya. Makanya kita harus berrohani, gitu ya Bos ya. Nah, ini udah masuk ke dalam tahapan penjabaran tentang la ilaha illallah. Jadi sudah masuk ke dalam materi-materi yang mana materi awal la ilaha illallah ya, nanti ke la ilaha illahu, dan nanti ke la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana, yang kalimatnya sangat terik. Makanya di sini ya Allah, kalau 2 jam, 3 jam ya nggak mungkin cukup untuk materi-materi tauhid, tapi ya nggak masalah. Makanya sambil rokokan monggo, sambil ngopi, makan, nyemil silahkan. Kalau pikiran Anda nggak nyampe tidur, wis enak ngaji tauhid itu. Karena yang menidurkan Anda ya Tuhan, menidurkan Anda Allah. Karena yang mengizinkan Anda datang ke sini, Anda bisa mengaji, mutolaah, bisa belajar ya, itu karena kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya tidak akan memaksakan Anda untuk, "Ayo di-subscribe, ayo diikuti, ayo di-follow, ayo disimak." Ya tidak, ini sudah kehendak Tuhan, monggo. Kalau kalau memang dikehendaki alhamdulillah, tidak ya ini memang tugas saya hanya wayang, bukan dalang. Saya hanya robot, bukan kontrol. Saya boneka, bukan kontrol. Saya aktor, bukan sutradara. Nah, itu puncaknya kan juga situ juga. Yang di agama Islam sering-sering dikatakan seperti itu. Itu karena memang sudah tingkat-tingkatan tauhid seperti itu. Nah, tapi ketika tidak dimaterikan, tidak diakademisikan ya agak susah memahami. Cuma di dalam hati ya kira-kira seperti itu, seperti itu, seperti itu. Gitu loh, Bos. Oke, kita bacakan yang pertama. Yang pertama, la ilaha illallah. Ini bisa umum, biasa. Ini biasa, umum. Kita tiada Tuhan selain ini. Umum, orang juga begini. Jadi, umumnya orang ya la ilaha illallah. Orang awam juga la ilaha illallah. Orang syariat la ilaha illallah. Karena cuma sebatas meyakini, yakin la ilaha illallah. Ya memang tiada Tuhan selain Allah. Tapi yang Allah yang seperti apa kan belum belum jelas, belum jabar, belum gamblang di situ loh. Makanya yang di sini ini ya sudah kenal Allah. Jadi di level la ilaha illallah ini sudah kenal Allah dan mengakui Allah yang sudah mengakui Allah Tuhannya levelnya, tapi belum terlalu dekat karena belum tahu Allah itu yang gimana gitu loh. Nah, naik satu level sudah tidak lagi pakai kata-kata Allah. Kalau yang Allah kan ya semua sudah mengenalnya, makanya tingkatan tauhid yang memahami, menjalani, meyakini itu kan harus kita paham level kita di mana, dihayati, dicerna, biar tahu level-level kita di mana. Oh ternyata selama ini saya hanya meyakini ya, hanya hanya sebatas meyakini saja kalau Allah itu ada, belum sampai ke level hu, anta, ana, dan apalagi belum sampai level ihsan. Ini kan untuk memantapkan keimanan kita kan. La ilaha illahu, dia. Dia kan masih jauh, dia kan masih di sana. Saya tahu seumpama di Afrika itu ada yang namanya Bondan mungkin ya. Bondan itu ya dia, dia seperti itu. Wujudnya seperti apa belum tahu. Orangnya hitam apa putih, kemungkinan hitam, kemungkinan kriwul, kemungkinan bibirnya juga hitam, agak tinggi, agak metekel, agak berotot.
Ya mungkin masih mungkin. Masih tingkatnya masih jauh. Masih dia, tempatnya di mana nggak tahu. Masih levelnya di situ. Kenapa? Karena menurut Surahwardi, nama Allah itu juga kan identitas. Ini mengacu pada filosof barat ya, yang namanya Surahwardi itu. Nama Allah itu juga kan identitas yang apa ya? Untuk menunjukkan zat. Yang itu loh yang diberi nama Allah. Yang itu loh yang saya gambarkan seperti tadi. Yang itu loh yang namanya Bondan yang di Nigeria atau di mana itu tadi. Jangan salah, kata Allah itu sebelum Islam hadir sudah ada. Jadi sebelum Islam hadir itu sebenarnya Allah sudah ada. Makanya orang dulu pun kenapa kok sebelum Islam? Ini makanya lebih jabar lagi ya. Ini wah penjelasannya repot kalau ada materinya seperti ini. Kalau ada limit limit waktunya. Agama sebelum Islam itu apa ya? Makanya sebenarnya kalau dihayati lebih dalam ya, agama sebelum Islam itu sebenarnya tauhid. Dan agama Islam sendiri intinya, madunya, intisarinya itu sebenarnya juga tauhid, tidak hanya syariat. Jadi maaf ya sebelumnya, seumpama ada agama sebelum Islam kan macam-macam buahnya itu. Itu sebenarnya yang paling sejati, yang paling benar atau yang paling diakui oleh Allah itu adalah agama tauhid. Makanya sampai puncaknya agama tauhid adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dulu pernah salah menyembah. Menyembah siapa? Menyembah bulan. Ternyata bulan bisa tenggelam, bisa hilang, tidak kekal. Menyembah matahari, ternyata matahari juga ada tandanya juga menjadi malam. Ternyata ya bukan. Ternyata bukan itu. Wah, itu nanti sangkut pautnya juga di situ. Makanya setiap agama sebelum Islam pasti ada tauhidnya. Pasti ada ilmu ketuhanannya. Nah, jadi Anda kalau di dunia ini masih belum bertauhid, belum mendalami ilmu tauhid, ngambang wis to. Wis to, saya yakin Anda bertanya-tanya, hidup ini buat apa tuh yo? Mau sama cuma beli mobil tok, mau beli tanah tok, terus ninggali anak, ninggali cucu tok, ya tidak. Pasti ada ngambang. Nah, ini ya, sudah kata Allah itu nama Allah jangan salah ya. Kata Allah itu sebelum Islam sudah hadir, sudah ada. Sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Nah, ini manuskrip ya atau data itu menunjukkan masa sebelum Islam aja udah seperti itu. Terus Nabi Ibrahim kenapa menghancurkan berhala-berhala? Itu kalau kata-kata kiasan atau sanepan atau isaroh atau bahasa isyarat itu kan sebenarnya belum tentu menghancurkan patung yang asli atau gambar bentuk patung kan belum tentu. Tapi menghancurkan yang namanya atau menghilangkan yang namanya la ilaha illallah, bukan menghancurkan ya, me mengkerucutkan, mengkerucutkan la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Jadi mengerucutkan menjadi la ilaha illa ana. Tuh. Jadi Nabi Ibrahim sendiri mungkin ya dulu kan kalau tidak ada wujudnya patung berarti kan beliau ini mengerucutkan atau melipat agar yang kita sembah itu memang tunggal esa, bukan masih lafat, bukan masih eh, zat. Bukan kok zat ya. Bukan level akad, bukan level sifat. Yang kita sembah bukan sifatnya, bukan lafadznya, tapi sudah zatnya, sudah bentuknya. Itu loh bos, maksudnya di situ. Terus sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Allah itu dipakai untuk menyebut High God, Tuhan tertinggi. High kan tinggi, God kan Tuhan. Jadi Tuhan bangsa Arab sebelum Islam masuk itu macam-macam. Makanya contoh ya mungkin di Hindu ada Tuhan macam-macam itu.
macam-macam Tuhannya, ada yang Wisnu, mungkin Tuhan Dewa Siwa, Dewa apa, Dewa itu. Saya yakin di Hindu pun ada high god-nya. Nah, di situ. Makanya ilmu tauhid pun kita kenapa sih saling menyalahkan-menyalahkan itu kan levelnya masih di memang di level syariat. Ya makanya kita tidak bisa menyalahkan mereka dan menyalahkan semuanya. Memang sudah di tahapan situ atau makomnya di situ kan. Jadi orang Arab itu sudah dipakai untuk menyebut high god Tuhan tertinggi di atas Tuhan. Tuhan apa ya kira? Oh Tuhan. Jadi sudah menyebut Tuhan Tuhan. Tak bacakan lagi ya, wah angel ya, Ram. Sebelum Islam hadir eh, sebelum Islam hadir sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Allah itu dipakai untuk menyebut high god-nya, Tuhan tertinggi, di atas Tuhan-Tuhan kecil, Uzamana dan lain-lain. Nama Tuhannya salah satunya Uzamana. Jadi sebelum Arab, kata Allah itu sudah ada. Kemudian Islam datang memurnikan nama Allah jadi disebut Allah. Nah, dengan konotasi monoteis, konotasi monoteis. Monoteis itu sudah Tuhannya tunggal. Walaupun Tuhannya tunggal, Anda sekarang orang Islam dituntut untuk tahu wujudnya Tuhan Tuhan tunggal. Tuhan tunggal seperti apa, Tuhan yang esa itu seperti apa. Nah, gitu loh, Bos. Selama ini Anda sudah la ilaha illa ana, kan masih la ilaha illa lafat, la ilaha illa sifat. Nah, itu loh. Nah, kita masih belum belum benar-benar ahad, benar-benar belum tunggal. Makanya jangan saling menyalahkan. Karena ini konsepnya Tuhan, ya karena ya benar, karena konsepnya ada konotasi monoteis. Kita sendiri kan sudah mengesahkan secara lafat kalau Allah itu tunggal, Allah itu esa, tapi kan belum secara gamblang dan jelas. Itu ya, Bos ya. Nah, kalau Islam itu datang ya satu-satunya, nggak ada Tuhan yang lain, hanya Allah. Nah, ini sudah bisa disebut Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ayo, gitu aja ya. Semoga tambah paham, tambah mengerti apa yang dimaksud bertauhid secara jelas dan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.